Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Romdona Justandar, mahasiswa Universitas Terbuka Regional Bandung. Jurusan yang saya ambil yaitu Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan suatu kasus antrian panjang yang ada di kantor imigrasi, yang dimana menjadi salah satu tugas kuliah saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan suatu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam pelayanan publik, yaitu salah satunya ada di kantor imigrasi, yang dimana kantor imigrasi itu mempunyai pelayanan yang sangat luar biasa. Antrian yang begitu panjang dikarenakan permohonan pembuatan paspor yang begitu luar biasa dari masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menawarkan sebuah inovasi yang berupa SQMS. Bayangkan seorang warga ingin membuat paspor, datang ke kantor imigrasi sejak pagi hari dengan harapan dapat dilayani secepat mungkin atau sebaik mungkin. Namun begitu tiba di kantor imigrasi, pada kenyataannya bahwa karena permintaan yang luar biasa, sehingga masyarakat yang datang lebih awal atau berbondong-bondong datang lebih pagi dengan harapan dapat dilayani dengan baik dan lebih cepat, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, yang dimana memang permohonan pembuatan paspor yang begitu luar biasa banyaknya. Akibatnya antrian semakin menumpuk, masyarakat merasa kecewa dan petugas harus bekerja lebih ekstra untuk mengatasi keluhan yang muncul. Situasi seperti ini sering terjadi terutama di periode liburan, musim umroh, atau saat permintaan paspor meningkat secara signifikan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa akar masalah utama. Yang pertama, jumlah pemohon paspor yang tinggi pada waktu tertentu. Selanjutnya, ada sistem antrian yang masih terpusat sehingga rentan mengalami overload ketika terjadi lonjakan pengguna. Yang ketiga, ada gangguan jaringan atau server yang dapat menghambat proses pelayanan. Yang keempat, belum tersedianya informasi antrian secara real time, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti kapan akan dilayani. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan dan penurunan tingkat kepuasan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusulkan penerapan SQMS, yang dimana SQMS merupakan sistem antrian berbasis teknologi digital yang dirancang untuk mengatur kedatangan pemohon, pengelola antrian secara otomatis, serta memberikan informasi pelayanan secara real time. Dengan sistem ini, pelayanan menjadi lebih terencana, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. SQMS tersebut memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama, ada pendaftaran antrian secara online melalui aplikasi atau website. Yang kedua, penjadwalan kedatangan berdasarkan slot waktu sehingga tidak terjadi penumpukan pemohon di kantor imigrasi. Yang ketiga, monitoring antrian secara real time dapat dipantau oleh masyarakat dan petugas. Yang keempat, notifikasi otomatis melalui sistem SMS atau sistem WA sebagai pengingat jadwal pelayanan. Yang kelima, dashboard pengawasan yang membantu pemimpinan memantau kinerja pelayanan. Dan yang terakhir, adanya backup server atau sistem cadangan untuk menjaga keberlangsungan layanan
ketika terjadi gangguan teknis. Proses kerja SQMS sangat sederhana. Masyarakat terlebih dahulu daftar melalui aplikasi. Selanjutnya, sistem akan memberikan nomor antrian serta jadwal kedatangan yang spesifik. Selanjutnya, pemohon kemudian datang sesuai jadwal yang sudah tertera pada aplikasi. Selanjutnya, petugas melakukan pelayanan dengan dukungan sistem yang terintegrasi. Selama proses berlangsung, masyarakat dapat memantau status antriannya secara real time melalui aplikasi. Dengan demikian, waktu tunggu dapat diminimalkan dan pelayanan menjadi lebih tertib. Solusi ini didukung oleh beberapa teori administrasi publik. Yang pertama, ada teori manajemen pelayanan publik oleh Osborne dan Gabriel yang menekan pentingnya pelayanan yang efisien, efektif, dan berorientasi kepada masyarakat. Yang kedua, ada teori e-government dari Richard Hugh yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, yang ketiga, ada teori antrian atau queuing teori yang menyatakan bahwa pengelolaan kedatangan pelanggan secara optimal dapat mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, New Public Service dari Den Hart yang menegaskan bahwa pemerintah harus berfokus pada kebutuhan warga negara sebagai pengguna layanan. Apabila EQMS diterapkan, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh. Dari sisi masyarakat, waktu tunggu menjadi lebih singkat dan terdapat kepastian jadwal pelayanan. Selanjutnya, dari sisi petugas, beban kerja dapat dikelola dengan lebih baik dan produktivitas meningkat. Yang selanjutnya, dari sisi organisasi, data antrian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, resiko kerumunan dapat dikurangi dan pelayanan tetap berjalan meskipun gangguan sistem karena adanya mekanisme cadangan. Mungkin itu sekilas paparan terkait inovasi pada sistem antrian yang ada di kantor imigrasi. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa antrian panjang dan gangguan sistem pada layanan merupakan tantangan yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan SQMS, proses pelayanan dapat menjadi lebih cepat, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, pelayanan paspor tidak hanya menjadi lebih modern, tetapi juga mampu memenuhi harapan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.